Rapat paripurna ke-36 pada masa persidangan 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2024-2025 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Bapak Fernando Jose Lemos Osorio Soares. Selamat pagi, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD, Bapak Wakil Ketua DPRD, dan Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi NTT, Pak Sekda, para asisten, staf ahli, dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, insan pers, media massa baik cetak maupun elektronik. Singkatnya, hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran, telah hadir 49 orang anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, maka rapat paripurna ke-36 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, acara rapat paripurna hari ini adalah yang pertama, pengesahan risalah rapat paripurna ke-33, ke-34, dan ke-35 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Yang kedua, penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Yang ketiga, penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana dimaksud, perlu saya tanyakan, apakah materi rapat sudah diterima oleh Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat? Terima kasih. Kita masuk pada acara pertama, yaitu pengesahan risalah rapat paripurna ke-33, ke-34, dan ke-35 pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025. Setelah membaca dan mencermatinya, apakah ketiga risalah paripurna tersebut dapat disetujui untuk disahkan? Dengan demikian, maka risalah rapat paripurna ke-33, ke-34, dan ke-35 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 disahkan sebagai dokumen resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, sesuai amanat pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Untuk itu kita masuk pada acara kedua, yakni penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, disilakan.
sambutan Gubernur pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan agenda penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, Wakil Gubernur Provinsi NTT, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi NTT, Sekda, para staf ahli dan para asisten Sekda, para pimpinan rangka daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, tamu undangan dan semua insan pers dan hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna ini sebagai insan beriman, terlebih dahulu saya mengajak kita sekalian untuk mengajarkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karenanya atas kasih, perlindungan dan penyertaannya kita masih dapat bersama-sama pada forum yang bermartabat ini dalam keadaan sehat guna menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum APBD, KUA, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026. Sebelum saya menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2026, perkenalkan saya atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat NTT mengucapkan selamat memperingati Hari Koperasi ke-78 pada tanggal 12 Juli 2025 bagi seluruh insan koperasi di Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan penanganan koperasi yang dengan filosofi pembangunan koperasi di Indonesia, yaitu gotong royong dan kekeluargaan, yang dalam praktek kehidupan didasari pada prinsip engkau susah saya bantu, dan dengan moto kehidupan berkoperasi, spiritus fiduciae mutuae, semangat saling percaya, yang terangkum dalam ada koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia, kita semua semakin meningkatkan kesadaran kita untuk memacu semangat dan kerja kita dalam membangun koperasi yang semakin maju demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian 100% pencapaian koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kota se-NTT yang berjumlah 3.442 unit yang telah diluncurkan secara nasional oleh Presiden RI pada tanggal 21 Juli 2025, termasuk 2 koperasi desa Merah Putih percontohan di Penfui Timur, Kabupaten Kupang, dan koperasi desa Satu Kepi di Kabupaten Belu beberapa waktu yang lalu. Bersama dengan itu pula, saya memberikan apresiasi atas peringatan Hari Anak Nasional bagi seluruh anak bangsa khususnya di NTT. Semoga menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh dan berdaya dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, mengacu pada pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan teknis pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lambat pada minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Sebelum hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2026 mengalami keterlambatan dan belum sepenuhnya memperoleh ketentuan sebagaimana dimaksud. Keterlambatan tersebut disebabkan karena dalam rentang waktu yang sama, pemerintah juga sedang membahas dan mengonsultasikan dengan pemerintah pusat draft rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029 dan saat ini masih menunggu nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini tentunya berdampak pada proses dan tahapan selanjutnya dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Walaupun dalam diktum ke-6 Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 dinyatakan bahwa rancangan RPJMD dapat menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2026. Terhadap persoalan ketidaktepatan penyampaian dokumen rancangan ini,
pemerintah telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat nomor BU-19-DK-EUDA-2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal keterlambatan penyampaian rancangan KUA PKS. Pada proses tahapan selanjutnya, pemerintah meminta dukungan dari pimpinan anggota DPRD Provinsi NTT agar secara bersama kita berkomitmen taat pada jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyusun rancangan KUA dan rancangan PKS berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Permendagri tersebut juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PKS digunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutahirannya yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/3/406 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada kesempatan yang bermartabat ini dapat saya sampaikan bahwa rancangan KUA dan rancangan PKS tahun anggaran 2026 telah disusun dan mengacu pada ketentuan dimaksud, yaitu 1. Rencana kerja pemerintah daerah Provinsi NTT tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2025. 2. Rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTT tahun 2025-2029. 3. Rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat. 4. Catatan hasil evaluasi Mendagri atas rancangan APBD tahun anggaran 2025. 5. Saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta 6. Perkembangan kondisi nyata yang dialami pada daerah saat ini. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/2024 tahun 2024 tentang tata cara penilaian kesesuaian rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF mengamanatkan bahwa Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PKS Provinsi kepada DPRD yang juga disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri secara elektronik melalui sistem informasi keuangan daerah untuk dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan untuk menguji kesesuaian antara 1. Target kinerja makro, 2. Program prioritas, 3. Arah kebijakan fiskal, 4. Pemenuhan belanja wajib, 5. Aspek penilaian lainnya. Selain itu, penilaian kesesuaian arah kebijakan fiskal dilakukan dengan A. Mengevaluasi penggunaan tagih program kegiatan dan sub kegiatan pada APBD yang mendukung kebijakan fiskal prioritas untuk tahun berkenaan. 2. Mengevaluasi besaran dukungan pemerintah daerah dan pemerintah terhadap kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan. C. Mengevaluasi besaran dukungan anggaran belanja pemerintah daerah yang diperlukan untuk mencapai target dari tema prioritas tertentu tahun berkenaan. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, tema pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 adalah peningkatan produktivitas untuk suasana pangan dan energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dijabarkan pada 7 prioritas daerah. 1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 2. Pemberdayaan komunitas. 3. Pemerataan infrastruktur berkelanjutan. 4. Pemerataan akses dan layanan masyarakat. 5. Peningkatan akses dan mutu pendidikan. 6. Reformasi birokrasi dan HAM. 7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT. Tema pembangunan yang dijabarkan dalam 7 prioritas daerah tersebut juga memperhatikan gambaran kondisi ekonomi makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan rancangan APBD Provinsi NTT
tahun anggaran 2006, yakni pertama, proyeksi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,43 sampai dengan 5,01%. Kedua, proyeksi tingkat inflasi berkisar pada angka 1,5 sampai 3,5%. Ketiga, proyeksi angka kemiskinan, proyeksi tingkat kemiskinan 18,12 sampai 18,5%. Keempat, proyeksi tingkat pengangguran terbuka 3,1 sampai 4,45%. Kelima, proyeksi rasio Gini 0,309 sampai dengan 0,313. Keenam, proyeksi indeks modal manusia 0,463. Mencermati berbagai kondisi tersebut, maka rancangan KUA dan KPPS tahun 2026 ini disampaikan dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan menjalankan roda pemerintahan. Dapat digambarkan bahwa tingkat keterangan provinsi NTT terhadap pemerintah pusat mencapai 70%. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian tadi antara lain: 1. Melakukan pembaruan data secara akurat dan akuntabel melalui proses verifikasi dan validasi objek sumber pendapatan daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan. 2. Melakukan identifikasi terhadap potensi sumber-sumber objek retribusi baru. 3. Penerapan sistem pembayaran non tunai pada beberapa objek retribusi dalam memanfaatkan digitalisasi seperti penggunaan sistem online dan aplikasi mobile yang dapat mempermudah proses pembayaran, meningkatkan transparansi dan efisiensi. 4. Pemantapan strategi capaian yang lebih spesifik, terukur dan realistis untuk program kegiatan dalam rangka peningkatan PAD pada perangkat daerah yang memiliki sumber atau objek pendapatan. 5. Peningkatan peran dan fungsi unit pelaksana teknis UPT dalam rangka peningkatan PAD. 6. Meningkatkan kampanye atau sosialisasi tentang kepatuhan pajak untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. 7. Penegakan hukum terhadap pajak dan retribusi daerah. 8. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan aset daerah dan pihak ketiga. 9. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 10. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan dan menambah kualitas dan SDM produk unggulan melalui revitalisasi UMKM, BUMDes dan koperasi, serta penambahan kawasan andalan dan sentra yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. 11. Melaksanakan kegiatan untuk pembangunan yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah dengan mendukung program Beli NTT, Dapur Pembangunan dan NTT Mart sebagai bentuk keberpihakan terhadap koperasi, usaha mikro dan kecil. 12. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui profesionalisasi manajemen dan ekspansi usaha. 13. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten kota terkait dukungan anggaran aparatur dalam kegiatan pendataan objek pajak dan operasi penagihan pajak. Pada rancangan KUA dan rancangan PPS tahun anggaran 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar 5.905.333.068.000 rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 2.800 miliar rupiah. Pencatatan pengangkut direncanakan sebesar 3.105.333.068.000 rupiah. Serta lainnya pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 0 rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan dengan baseline penganggaran tahun 2022-2024. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk 1. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2026. 2. Dukungan program prioritas nasional tahun 2026. 3. Pemenuhan belanja untuk standar pelayanan minimal (SPM). 4.
pemenuhan mandatory spending, yaitu belanja yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana tercantum dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKR. 5. Pengalokasian belanja untuk membiayai program dan kegiatan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pemenuhan selama yang minimal dilakukan melalui DAU yang telah diarahkan penggunaannya dan optimalisasi sumber pembiayaan lain untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinu untuk membiayai pencapaian target SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pemerintah pusat, belanja gaji ASN, dan membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan atau restocking aset-aset daerah yang akan menekan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD. Pada rancangan KUA dan rancangan PKS tahun anggaran 2026, belanja daerah direncanakan sebesar 6.263 miliar 52 juta 417.311 rupiah yang digunakan untuk 1. Belanja operasi sebesar 5.087 miliar 299 juta 136.574 rupiah yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 2. Belanja modal sebesar 298 miliar 684 juta 534.842 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 119 miliar 527 juta 532.131 rupiah dan belanja transfer sebesar 757 miliar 571 juta 212.964 rupiah. Jika dibandingkan antara rancangan pendapatan daerah dan rancangan belanja daerah, terjadi defisit sebesar 357 miliar 719 juta 309.311 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dalam rancangan KUA PPS tahun anggaran 2020 terdiri atas 1. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 0. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 163 miliar 479 juta 566.994 rupiah. Pembiayaan daerah melalui defisit sebesar 163 miliar 479 juta 566.964 rupiah. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikian sambutan Gubernur pada rapat paripurna dan agenda penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPS tahun anggaran 2026. Selanjutnya saya menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah serta rancangan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD Provinsi NTT sesuai dengan mekanisme kewenangan yang berlaku dengan harapan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTT turut menyempurnakan rancangan KUA dan rancangan PPS tahun anggaran 2026 ini sehingga pada saatnya kita dapat menyepakati dan menandatangani nota kesepakatan atas rancangan KUA PPS tahun 2026 ini yang merupakan pedoman dari penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan menyertai kalian dan pertemuan kita untuk menjadikan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi lebih sejahtera dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua. Kupang 28 Juli 2025, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melker Sakrena diberitakan.
Terima kasih. Terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Paripurna Dewan yang terhormat, kita masuk ke acara yang ketiga, yakni penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang akan dipandu oleh pembawa acara. Persiapan penyerahan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu, rapat paripurna dapat diakhiri. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-36 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan selamat siang.